Ya, tahun baru berharap gaya politik baru. Apakah kira-kira itu yang akan kita saksikan pemirsa di tahun 2025 dengan pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto? Kalau terakhir tadi kita coba melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ini Kang Acep yang memulai dari wali kota, gubernur, kemudian presiden. Tapi Pak Prabowo Subianto ini kan sudah elit dari partai politik begitu ya. Tapi nampaknya Pak Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kali kesempatan selalu menyampaikan apa yang ditangkap dari rakyat begitu. Ini gimana Kang Acep melihatnya? Cukup signifikan tidak sih dari mana kemudian mereka merintis dengan gaya kepemimpinan mereka? Ini kan di dalam semiotika itu ada yang disebut dengan kode proaeretik ya. Kode itu kode naratif untuk melihat satu karakter antara lain gitu sepanjang narasi sejarah orang itu. Nah, kalau kita melihat Pak Prabowo, sebetulnya tidak bisa kita mulai ketika beliau aktif di partai politik. Tapi harus kita lihat dari 98 misalnya, ketika beliau pergi meninggalkan negeri ini, ya, dengan segudang persoalan, ya. Dan kemudian beliau kembali, tapi kembali beliau bukan sebagai Simalin Kundang yang kemudian tidak mengenal ibunya, tapi dia di sini mendirikan partai dan kemudian membina partai itu menjadi semakin besar. Dan kemudian ikut kompetisi terus dalam sampai 4 kali ya di dalam itu kan ada jiwa pejuang ya yang terus menerus dia berasal juga dari keluarga negarawan begitu Kang Acep ya. Iya, jadi memang terahnya itu luar biasa dan perjalanan sejarahnya. Nah, dari situ kita bisa melihat karakter. Menurut saya ini adalah bagian dari mungkin puncak pembuktian Pak Prabowo bahwa dia sebetulnya bukan orang yang disangkakan publik. Menurut saya itu ya. Jadi saya yakin bahwa Pak Prabowo juga sudah paham bahwa presiden di Indonesia itu selalu berakhir dengan su'ul khotimah ya. Gitu ya, berakhir dengan hal-hal yang negatif akhirnya itu ya. Jadi saya yakin Pak Prabowo menyadari itu dan dia akan membangun ini terus-menerus ke depan dan mungkin dia akan menjadi presiden yang berakhir nanti dengan husnul khotimah. Ya, artinya memang dia akan perjuangan. Jadi menurut saya bagi beliau ini hal yang clear, hitam putih ya, membalikannya mudah gitu ya. Membalikannya dia untuk ajang pembuktian kita. Ya kita berdoa bersama saja ya. Semoga itu memang yang akan dari seorang pejuang ini ya. Betul, yang optimisme yang terus disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi juga ketika menyampaikan mengenai pengumuman kenaikan PPN 12%, katanya menyambut 2025 Indonesia ini harus memiliki optimisme, semangat untuk bangkit. Tapi kita lihat dulu pemirsa momen di mana Presiden Prabowo Subianto ini menyapa warga langsung di lokasi Bundaran Hotel Indonesia beberapa menit lalu. Ini nampaknya momen pertama kali Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah masyarakat di momen malam pergantian tahun baru. Ini pemirsa kita lihat bersama menaiki kendaraan berwarna putih, maung putih nih ya Mas Hariko ya. Kita lihat langsung menyapa warga yang sudah berkumpul untuk bisa merayakan atau mengikuti bersama kemeriahan semarak dari pergantian malam tahun baru ini. Nah ini Kang Cecep, kalau kita melihat gaya-gaya seperti ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat nampaknya juga sering sekali menyapa warga secara langsung. Tidak jauh berbeda dong berarti dengan Presiden Joko Widodo atau gimana Kang Cecep? Oke, jadi gini, kalau kita bicara ya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo sekarang tentu saja itu rentetan ya. Perilaku, ucapan, tindakan beliau saat ini itu adalah rentetan dari sosialisasi politik. Nah, gimana maksudnya? Beliau hampir puluhan tahun, 3 dekade di militer, ya puluhan tahun di militer. Kemudian jadi pengusaha, kemudian bertarung dalam Golkar, kemudian ketika gagal ya mendirikan partai, kemudian ikut dalam kompetisi kepemimpinan nasional. Nah, kemudian di luar pemerintahan, kemudian bergabung pemerintahan. Jadi kita lihat bagaimana pengalaman politik Prabowo lebih matang ya, lebih banyak dibanding presiden sebelumnya. Dan itu membentuk karakter sekarang. Apalagi ya tadi dia seorang petarung sebenarnya kan. Dia sampaikan itu dalam beberapa kali kesempatan di kampanye kemarin. Dan sebagai seorang pemimpin tentu kan dia ingin menyatu dengan masyarakatnya. Dan hal kayak gini, ini yang kedua ya. Yang sebelumnya ketika habis dilantik, dia kan sepanjang jalan dari Senayan sampai ke Monas itu dia salami juga. Ini membuktikan bahwa pemimpin untuk menjadi simbol bahwa bisa loh terjadi manunggaling kaula gusti gitu ya. Bahwa antara pemimpin dengan masyarakat itu bisa bersatu. Nah ini kan bagaimana disentuh tangannya ya, bersalaman tadi bahkan dan seterusnya. dicium langsung oleh Pak Prabowo, dalam anak yang ada di situ. Juga kan misalnya ya, anak-anak kecil dicium keningnya dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa
pemimpin juga mungkin memang perlu ada jarak, tapi dalam kesempatan yang lain perlu untuk untouchable gitu, tidak ya ada kedekatan emosi ya. Ya penting bahwa kami juga bisa bersentuhan langsung dengan rakyat. Mas Eriko, ini agenda Pak Prabowo, presiden kita hadir langsung malam hari ini sebagai seorang presiden, teragendakan atau gimana nih? Kebetulan pas sekali setelah mengumumkan kenaikan PPN 12%. Maknanya apa nih Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah-tengah masyarakat di Bundaran HI? Iya, terima kasih Mbak Ken. Memang salah satu kebiasaan presiden kita Bapak Prabowo kalau naik mobil, kendaraan itu selalu membuka kaca mobil. Kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Itu sudah sejak muda. Sesungguhnya pada hari bahagia ini menjelang tahun baru, presiden kita ingin seluruh masyarakat itu merayakannya dengan bahagia. Kemudian sama tadi kenaikan PPN 1% dari 11 ke 12% itu kan sebetulnya amanah undang-undang tahun 2021. Pertama, presiden menunjukkan bahwa beliau seorang yang tahu cara bernegara. Kemudian yang kedua, presiden juga bertanya apakah ini membebani masyarakat. Kemudian karena sejak awal sikap Presiden Prabowo itu adalah jangan sampai masyarakat ini terbebani. Pokoknya bahasanya itu menjaga masyarakat ini beliau selalu jaga. Misalnya beliau mengatakan apa artinya kita menjadi anggota G20 atau menjadi perkumpulan besar di sebuah negara, tapi kalau rakyat ini kelaparan itu sama sekali tidak ada artinya. Makanya salah satu kado di tahun baru 2025 ini adalah presiden konsisten dengan sikapnya tegas, intinya jangan sampai masyarakat ini terbebani oleh kenaikan PPN 1% dari 11 ke 12. Tadi tegas beliau sampaikan PPN itu hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Kemudian beberapa barang saya khawatir salah ya. Misalnya untuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tetap akan diberikan pembebasan PPN itu ya. Misalnya itu tarifnya 0% antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum dan lain-lain. Jadi akan ada juga paket stimulus bagi masyarakat yang nilainya mencapai 38,6 triliun. Banyaklah intinya, termasuk nanti pengeluaran orang tua juga berkurang. Ada makan bergizi gratis, kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada renovasi sekolah, ada beasiswa, ada dana desa dan lain sebagainya, komitmen untuk kesejahteraan guru, kemudian kenaikan gaji UMP 6,5%. Kemudian harapannya sederhananya begini. Di tahun 2025 ini kan bahasa Pak Prabowo itu kita puasa dulu, kita ketatkan semuanya dulu. Nanti kita bisa mengumpulkan uang banyak di tahun 2025 ini. Ini perjalanan dinas keluar negeri dihentikan dulu, kegiatan ini tolong di stop segala macam. Nanti harapannya di tahun 2026 lebih banyak lagi perumahan yang bisa dibangun. Jadi mudah-mudahan lah kita berharap ini semua bisa terlaksana dan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Baik, terima kasih Kang Acep. Iya, Mas Eriko, terima kasih. Kang Acep, ini kalau melihat kehadiran Presiden Prabowo Subianto malam hari ini menyapa warga langsung di Bundaran HI yang menjadi lokasi perayaan malam pergantian tahun. Ini Kang Acep melihat maknanya berbedakah dari Mas Eriko? Pas sekali, kebetulan sekali setelah mengumumkan kenaikan PPN dari 11% ke 12%. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Ya ini kan momennya memang kan ya, momen malam tahun baru ya. Karena ada acara di situ yang datang ya. Jadi bukan sesuatu yang memang dibuat misalnya harus datang ke suatu tempat, ke gorong-gorong gitu tadi gitu ya. Jadi ini memang momennya datang ke situ dan Pak Prabowo kan memang dalam beberapa hal mengadopsi gaya Soekarno ya, berpakaian, naik mobil kap terbuka, nah kan itu ya bersalaman dan itu ya. Jadi saya melihatnya sebatas ini itu ya. Jadi bahwa kemudian tadi sebelumnya mengumumkan apa namanya kebijakan baru ya, apa yang menurut saya itu tadi mencemaskan itu ya pada saat yang sama kemudian memang momennya pas gitu ya, momennya tepat. Menandakan apa? Apakah seperti memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus hadir di tengah masyarakat di balik berbagai kebijakan mungkin yang harus dia ambil oleh seorang presiden? Ya, saya katakan tadi bahwa kehadiran itu tidak harus selalu fisik ya, kehadiran itu, tapi justru di dalam kebijakan ya, di dalam kebijakan yang itu ramah dengan rakyat.
kalau tadi misalnya kita lihat PPN 12% itu, kan tetap itu untuk kelas menengah, kelas atas terutama ya. Artinya memang di kelas bawah tetap terjaga kan gitu ya. Jadi apa namanya, itu juga penting dibaca ya, penting digarisbawahi bahwa tidak digeneralisasi bahwa 12% itu keseluruhan kan gitu. Jadi artinya memang kebijakannya tetap mendekati rakyat kalangan bawah kan karena gitu ya. Itu dari sisi kebijakan dan mudah-mudahan memang ke depan cara mendekatnya seperti itu ya. Dan kemudian ini bukan satu cara juga. Saya ingin pesankan bahwa ini ada Mas Ariko ya, bahwa satu hal yang tidak boleh dilakukan menurut saya adalah memelihara relawan. Ya, jangan pernah memelihara relawan. Presiden mungkin. Kenapa tuh Kang? Kenapa itu? Dampaknya akan apa soalnya? Iya, dampaknya itu menurut saya yang namanya relawan itu kan menjadi simpatisan itu dia tidak melihat keburukan atau kekurangan pada orang. Dia akan membabi buta menurut saya untuk mendukung ininya. Dan presiden menurut saya harus hati-hati dengan itu. Ya, karena itu bisa jadi bumerang gitu ya, bisa jadi bumerang itu kemudian akan menjadi menimbulkan konflik horizontal di bawah ya. Kita melihat kok oposisinya seperti itu, tapi ini kok relawan begitu. Dan itu menurut saya hal yang perlu dijaga ya, perlu dijaga bahwa kita dekat dengan pemimpin, harus dekat dengan rakyat ya, dengan publik ya, tapi tetap harus proporsional gitu loh ya. Tetap harus proporsional. Saya ingin tambahkan sekali lagi. Dulu ketika 2014 saya menulis panjang tentang Joko Widodo sampai 40 halaman tentang model kepemimpinannya. Tapi kemudian saya di akhir saya katakan bahwa kalau memang ini keluar dari citra yang dibangun itu, maka saya adalah salah satu orang yang pertama-tama akan mengkritisinya. Ya akan dalam tanda kutip akan memberontakinya ya. Kalau sekarang udah menulis belum Kang? Kalimat itu saya akan sampaikan juga di sini ya, Dewan Hariko ya. Kita akan dengan masa pemerintahan yang baru ini, presiden yang baru. Makanya kita akan lihat ke depan seperti apa. Tapi saya masih punya keyakinan Pak Prabowo akan tetap on the track ya di jalan itu. Kalau melihat dari sisi-sisi yang ditampakkan. Kalau keyakinannya Kang Cecep seperti apa? Sudah mulai membuat tulisan juga kah untuk presiden baru kita Prabowo Subianto di masa kepemimpinan 2 bulan ini dan nanti memasuki tahun yang baru? Kalau tulisan kemarin muncul di satu media asing ya, saya komparasi kemarin Prabowo dengan Trump kemarin. Nah, tapi poinnya begini lah, di tahun ini udah nih yang terakhir ya, gitu ya. Jadi masuk ke tahun 2025 saya kira ini tantangan juga buat seorang Prabowo ya sebagai seorang presiden. Ini jadi momentum politik sebenarnya. Bagaimana apa yang telah disampaikan beliau di masa-masa kampanye ya dengan asta-cita, dengan berbagai pesimistis ya, orang melihat pertumbuhan 8%, bisa apa enggak? Orang melihat makan bergizi gratis, makan siang gratis jadi makan bergizi gratis buat anak-anak SD yang jumlahnya jutaan, yang pengeluarannya di total berapa? Bisa nggak kita? Nah, ini semua yang harus dijawab oleh Prabowo sebenarnya. Karena targetnya cukup tinggi, gimana Mas Ariko? Ya, terima kasih Kang Cecep. Ada satu hal juga yang penting kami ingatkan di tahun baru 2025 ini. Utamanya kepada yang kami hormati ibu bapak yang sudah terlanjur menaikkan harga. Karena ada seorang konten kreator kemarin yang mengatakan kenaikan harga ini bukan karena kenaikan PPN 1% dari 11 ke 12. Tapi dia mengatakan ada teori ekspektasi dalam ekonomi. Jadi kalau ada isu hoax, ada disinformasi, ada fitnah dan ada kebencian, itu bisa juga menaikkan harga. Jadi mohon kepada ibu dan bapak yang sudah menaikkan harga, tadi presiden sudah tegas, intinya kenaikan PPN 1 sampai 11 sampai ke 12 itu hanya untuk barang dan jasa yang mewah. Sementara kebutuhan pokok harian itu tidak naik. Tidak ada PPN-nya. Karena ada juga yang memanfaatkan ini untuk menaikkan harga. Kenapa ini naik? Kan PPN naik. Padahal yang terkena PPN itu hanya barang dan jasa yang mewah. Ini dengan segala hormat ya kepada para konten kreator. Tapi kami juga melihat dukungan yang sangat besar dari para konten kreator terkait dengan pemberantasan
korupsi dan judi online. Ini terima kasih kami aturkan. Oke, baik. Tinggal menghitung jam lagi, kita akan memasuki tahun yang baru, 2025. Harapannya tidak hanya diliputi oleh kemeriahan dan juga kesemarakan, tapi juga menjadi momen refleksi dari apa yang sudah berlangsung 1 tahun ke belakang, dialami oleh Indonesia dengan berbagai dinamika yang ada. Pesan dari Presiden Prabowo Subianto tadi, menyambut tahun 2025 dengan bahagia, dengan optimisme, dan juga semangat untuk Indonesia yang bangkit. Kita tunggu nanti tanda-tanda baru dan juga harapan baru tentunya dari pemerintahan yang baru. Selamat tahun baru Mas Heriko, Kang Acep, Kang Cecep, terima kasih sudah menyempatkan malam pergantian tahunnya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.